wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Angkatan 102 kelompok 2 pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bude selaku pengampu materi agenda pembelajaran 2, agenda 2. Baik, untuk mengawali giat malam kita, mungkin sebaiknya kita awali dengan doa ya. Silahkan saya langsung tunjuk saja Saudari Febriana. Silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Mikrofonnya dibuka, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing untuk yang beragama Islam mengikuti saya. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Tambahkanlah ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan, dalam menuntut ilmu dan agama, tidak diragukan lagi manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak Saudari Febriana. Izin Bude, saya persilakan Bude untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini didampingi oleh evaluator saya Bude, ada Ibu Emi di sini selaku host untuk kelompok 2. Silakan. Ya, oke, makasih Bu Dian yang memberikan waktu dan ruangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kemudian Emi, buka matamu, Mi. Ya, adik-adik, maaf ya, dipaksa masuk malam ya. Awalnya harusnya masuk jam 13, jam 1. Aslinya jam 1, kemudian mundur minta setengah 4. Ternyata mundur lagi malam. Ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dengan tugas yang lain. Tapi yang penting artinya kita bisa masuk pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah bisa berjalan dengan baik. Oke, adik-adik, hari ini adalah jadwal kedua ya, kedua dari agenda 2. Kita mereview kembali agenda 2 itu apa ya? Mereview kembali agenda 2. Tentang nilai-nilai dasar ASN. ASN berakhlak, Ibu. Oh iya, berarti nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi kita mulai lagi, ingat kembali ya, berakhlak berarti bernya itu adalah berorientasi pelayanan, ya A-nya adalah akuntabel, kemudian H-nya adalah kompeten, kemudian H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan yang K terakhir adalah kolaboratif. Dan kalau nggak salah di pertemuan pertama hari Sabtu waktu itu ya, pas ujian juga ya, jadi mundur juga waktu itu kalau nggak salah, ujian PKA ya, ujian terus ini lagi ujian lagi ya, mohon maaf ya, jadi mundur lagi, korban dari ujian PKA ya. Oke, nah terus kita mereview kembali pada saat pertama, maka kita sudah paham betul tentang berakhlak sampai indikator perilakunya ya, masing-masing nilai ya terdiri dari 3 perilaku ya, gitu ya Pak ya, adik ini ya, berarti ada nilai dasarnya 7 ya, 7, kemudian masing-masing nilai ada 3 indikator, artinya kita harus betul-betul mendalami betul ke 21 indikator
perilaku, ya. Kalau sudah paham itu, ya itu kitab suci kita ya, anggaplah kitab suci kita pada saat aktualisasi, ya bukan kitab suci untuk pedoman sebagai agama. Ini kitab suci kita pada saat kita melakukan aktualisasi, membiasakan, membudayakan yang namanya berakhlak. Nah, kemudian adik-adik hari ini kalau nggak salah kita berjanji ya mau mempresentasikan masing-masing. Nah, sebetulnya tapi sudah diupload semua belum ya? Kalau belum nggak apa-apa, nanti setelah diperbaiki lah baru diupload ya. Sudah terlanjur diupload ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Salah sebetulnya, saya yang salah, harusnya nguploadnya setelah pertemuan begini sudah diperbaiki supaya nilainya baik ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya kasih nilai baik semua. Yang penting sudah sesuai apa yang Ibu Bude inginkan. Nah, saya lupa seharusnya kan untuk yang tugas terakhir ini adalah setelah pemaparan gitu. Ya, setelah pemaparan, setelah diperbaiki, baru di-upload. Tapi nggak apa-apa, so, terlanjur saya yang salah memberikan informasi. Ke juru-juru langsung suruh ngupload semua ya, padahal tidak harusnya begitu. Nggak apa. Nah, adik-adik, supaya memanfaatkan waktu, kita bisa mencoba ya, siapa dulu deh yang memaparkan hasil tugas individunya ya, itu tentang bagaimana mengaitkan nilai dasar ASN ya yang terdiri dari 7 nilai ya. Kemudian masing-masing ada 3 indikator, kemudian dikaitkan dengan tahapan kegiatan. Kalau nggak salah tugasnya Budi kemarin itu kalau bisa masing-masing cari 3 kegiatan gitu ya. Kemudian 3 kegiatan itu dijabarkan dalam tahapan-tahapan kegiatan. Walaupun waktu itu masih membayangkan. Kan gitu ya? Kayaknya masih membayangkan karena belum sempat ke kantor. Kan gitu ya. Nah, kemarin pesannya Budi kalau bisa telepon sama mentornya atau senior-senior kita yang sudah tahu permasalahannya supaya apa yang kita lakukan hari ini termasuk nanti mau dibawa ke aktualisasi. Oke, silahkan siapa yang mau duluan? Resen. Ya, si Ketut, habis Ketut Vera. Silahkan. Di share screen ya. Bisa ya. Ketut. Vera, saya tulis dulu. Stefani. Gusti. Kok bunyi krek-krek ya? Tanya siapa ini ya, Kak Melodnya. Ini yang Ketut ya, Ketut yang mau anu ya. Oke, Ketut. Suaramu Tutut yang bunyi itu Tut. Kenapa begitu Ketut? Suara kipas. Hah? Kipas. Sementara kipasnya dihentikan dulu deh. Iya, Bu. Biar coba suara sedikit deh. Iya, Bu. Mohon izin mematikan kipas dulu, Ibu. Iya. Saya izinkan. Yuk. Mohon maaf, Ibu, yang mau dipaparkan pertama apakah learning journal atau langsung ke tugas individu? Tugas saja, jurnalnya nggak usah. Jurnal nanti Bude yang baca sendiri. Yang tugas individu yang terakhir itu loh ya, yang isinya, nah ini ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu sudah memperkenalkan saya untuk memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas individu mengenai nilai-nilai berakhlak. Dari tabel yang pertama itu ada kegiatan
Yang pertama itu kegiatan penyuluhan kesehatan atau Kemenkes. Tahapan kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu membuat agenda kegiatan, yaitu menentukan sasaran penyuluhan kesehatan. Dari poin ketujuh, nilai-nilai berakhlak, pada tahapan membuat agenda kegiatan, ada nilai berorientasi pelayanan, ada juga nilai akuntabel, ada juga nilai kompeten dan harmonis, untuk nilai loyal dan adaptif belum ada, dan ada juga nilai kolaboratifnya. Yang kedua, tahapan kegiatannya yaitu menyusun materi atau isi penyuluhan bersama tim. Untuk berorientasi pelayanannya itu ada, akuntabel juga ada, kompeten juga ada, untuk harmonis, loyal, dan adaptif belum, dan kolaboratif ada. Untuk yang tahapan kegiatan yang terakhir yaitu pelaksanaan penyuluhan, itu berorientasi pelayanan ada, akuntabel juga ada, kompeten juga ada, harmonis ada, adaptif ada, dan kolaboratif juga ada. Untuk penjelasannya sendiri, saya bisa paparkan di sini. Tahapan kegiatan itu penyuluhan kesehatan, membuat agenda kegiatan atau menentukan sasaran Kemenkes bersama tim, yaitu ada berorientasi pelayanan. Di sini poinnya yang mengena untuk membuat agenda kegiatan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam membuat agenda untuk menentukan sasaran penyuluhan kesehatan, kita perlu memahami penyuluhan kesehatan apa yang dibutuhkan masyarakat dan cara kita untuk memenuhinya. Terus untuk akuntabel, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat. Dalam menentukan sasaran penyuluhan kesehatan, kita harus cermat dan penuh tanggung jawab untuk keberhasilan kegiatan. Untuk kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu membuat agenda kegiatan harus dilakukan dengan kualitas terbaik agar tercapainya kegiatan yang tepat sasaran. Terus untuk yang harmonis, suka menolong orang lain, menolong masyarakat dalam artian membantu memahami pentingnya pengetahuan tentang penyakit dilakukan dengan menyusun agenda, salah satunya waktu kegiatan agar saat dilakukan kegiatan banyak masyarakat yang bisa menghadiri. Untuk kolaboratifnya, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Penjelasannya itu menyusun agenda kegiatan melibatkan berbagai pihak, salah satunya aparatur desa untuk membantu mengkoordinir masyarakat untuk hadir saat penyuluhan kesehatan. Terus, tahapan tindakan selanjutnya yaitu menyusun materi atau isi penyuluhan bersama tim. Berorientasi pelayanan yang kena dalam menyusun materi atau isi penyuluhan bersama tim yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan materi, kita harus memahami apa permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk menanganinya dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Untuk akuntabel, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat. Dalam penyusunan materi diperlukan tanggung jawab atas apa yang akan kita sampaikan dan cermat dalam pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk penyusunan materi kita dituntut untuk seprofesional mungkin sesuai profesi kita. Untuk kolaboratif sendiri itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam penyusunan materi penyuluhan dibutuhkan interaksi dari berbagai pihak untuk saling memberikan ide terbaik dalam penyusunan materi. Tahapan tindakan selanjutnya yaitu melaksanakan penyuluhan. Berorientasi pelayanan yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan ramah, cekatan, dan memberi solusi, dan dapat diandalkan untuk memberikan edukasi. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Memberi edukasi kepada masyarakat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Penyuluhan di kesehatan dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan profesi kita. Harmonis yaitu suka menolong orang lain, memberikan informasi kepada masyarakat, contoh menolong orang agar terhindar dari sebuah penyakit. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Di saat melakukan penyuluhan kesehatan, rekan kerja tim diharapkan saling membantu seperti membantu menjelaskan kembali kepada
masyarakat jika ada yang kurang dipahami. Untuk tindakan yang kedua, yaitu menciptakan pola hidup sehat. Tahapan kegiatannya itu membuat agenda kegiatan dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Untuk berorientasi pelayanannya itu ada, akuntabelnya itu ada, kompetennya ada, untuk harmonisnya belum, untuk loyal belum, adaptif belum, dan kolaboratif ada. Untuk mengajarkan olahraga, tahapan selanjutnya yaitu mengajarkan olahraga yang mudah dilakukan sehari-hari. Untuk berorientasi pelayanan itu ada, akuntabelnya ada, kompetennya ada, harmonisnya ada juga, untuk loyalnya belum, adaptif belum, dan kolaboratif juga belum. Dan mengajarkan etika batuk kepada pasien. Untuk berorientasi pelayanan itu ada, adaptif ada, kompeten ada, harmonis ada, loyal belum, adaptif belum, dan kolaboratif juga belum. Untuk penjelasannya sendiri, menyusun materi atau isi kegiatan kedua yaitu menciptakan pola hidup sehat. Tahapan kegiatannya itu membuat agenda kegiatan dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Ada poin berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam membuat agenda, kita harus sudah paham strategi apa yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam berkoordinasi bersama tokoh masyarakat, kita harus berani bertanggung jawab tentang agenda yang akan kita lakukan. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, membuat agenda kegiatan dengan pengetahuan kita sesuai profesi akan membuat agenda tersebut lebih tepat dalam pengimplementasiannya. Kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat membuat agenda yang kita rencanakan lebih mudah terrealisasi. Tahapan tindakan selanjutnya yaitu mengajarkan olahraga yang mudah dilakukan sehari-hari. Berorientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Dengan mengajarkan masyarakat berolahraga, kita dapat membantu perubahan pola hidup masyarakat untuk terhindar dari sebuah penyakit. Untuk akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kegiatan dilakukan dengan tanggung jawab dan disiplin agar perlahan pola masyarakat berubah ke hal yang lebih baik. Untuk kompeten yaitu membantu orang lain, mengajarkan tentang kebiasaan yang baik kepada orang lain adalah salah satu contoh membantu orang lain. Harmonis yaitu suka menolong orang lain. Hubungan yang baik akan terjalin jika saat kita mengajarkan pola hidup sehat dengan selalu peduli tentang kesehatan masyarakat. Untuk tindakan selanjutnya yaitu mengajarkan etika batuk. Berorientasi pelayanan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Mengajarkan etika batuk adalah salah satu solusi untuk mencegah penyebaran penyakit. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Mengajarkan etika batuk harus dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten yaitu membantu orang lain belajar. Mengajarkan adalah salah satu bentuk dari menolong orang lain untuk belajar dan melakukan perubahan. Harmonis yaitu suka menolong orang lain. Mengajarkan sesuatu adalah cerminan sikap suka menolong orang lain dalam pencegahan sebuah penyakit. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan strategi DOTS, Directly Observed Treatment Short Course, atau pendampingan minum obat untuk penderita penyakit TBC atau tuberkulosis. Yaitu tahapan tindakannya yaitu menentukan pasien dan keluarga pasien sebagai sasaran kegiatan bersama tim. Untuk berorientasi pelayanan itu ada, akuntabelnya ada, kompetennya ada, harmonis belum, adaptifnya juga belum, loyalnya juga belum, kolaboratifnya ada.
Untuk kegiatan kedua yaitu mengajarkan cara pendampingan minum obat bersama tim. Berorientasi pelayanan itu ada, akuntabelnya ada, kompeten juga ada, harmonis ada, loyal belum, adaptif juga belum, kolaboratifnya ada. Tindakan selanjutnya, tahapannya yaitu membuat jadwal evaluasi dengan keluarga atau pasien. Berorientasi pelayanan itu ada, akuntabelnya ada, kompetennya juga ada, harmonisnya juga ada, loyalnya belum, adaptif belum, dan kolaboratifnya ada. Untuk penjelasannya sendiri, kegiatan pelaksanaan strategi DOTS atau pendampingan minum obat, yaitu tahapan kegiatannya yang pertama menentukan pasien dan keluarga pasien sebagai sasaran kegiatan bersama tim. Untuk berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menentukan target kegiatan dilakukan dengan melihat apakah target tersebut benar-benar membutuhkan pendampingan minum obat atau tidak. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab agar tercapainya peningkatan kesehatan. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Menentukan sasaran kegiatan dibutuhkan kualitas pengetahuan yang baik agar sasaran kegiatan tepat sasaran. Yang terakhir kolaboratif yaitu terbuka dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah. Menentukan sasaran kegiatan memerlukan berbagai pihak termasuk perawat sendiri atau pendampingan tenaga kesehatan lain seperti dokter. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengajarkan cara pendampingan minum obat bersama tim. Berorientasi pelayanan yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Penjelasannya salah satu cara yang mencerminkan sikap solutif atau dapat memberikan solusi untuk masalah yang dialami pasien atau keluarga pasien. Yang kedua yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dilakukan dengan kemampuan terbaik yang kita miliki agar tercapainya tujuan yaitu kesembuhan pasien. Harmonis yaitu suka menolong orang lain, mengajarkan cara pendampingan minum obat adalah salah satu cara menolong orang untuk sembuh dari penyakitnya. Kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, bekerja sama antara petugas dan keluarga pasien agar pasien cepat sembuh. Tahapan tindakan selanjutnya yaitu membuat jadwal evaluasi dengan keluarga pasien. Berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Membuat jadwal kunjungan kembali merupakan bentuk kita memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga atau pasien untuk menilai seberapa efektifnya tindakan yang kita berikan. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dengan kunjungan kembali mencerminkan kita bertanggung jawab untuk kesembuhan pasien tersebut. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadwal evaluasi kembali dibuat bukan hanya sekedar tanggal, tetapi juga strategi apa yang akan kita lakukan jika tindakan yang kita berikan tidak berhasil. Harmonis yaitu membangun lingkungan kerja kondusif. Dengan berinteraksi dengan pasien atau keluarga pasien, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan kebersediaannya menerima kita kembali. Kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Membuat jadwal evaluasi melibatkan keluarga pasien untuk mencapai kesembuhan pasien. Sekian Ibu yang bisa saya paparkan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ketut ya. Kita belikan aplaus dulu pakai jempol aja deh. Ya, jempol gini aja. Ya, karena nggak bisa tepuk tangan. Ya. Terima kasih Dek Ketut yang sudah menyampaikan, memaparkan tugasnya. Nah, saya kira Ketut sudah begitu paham ya, sudah paham alurnya. Jadi caranya begitu ya, tahapan ini, kemudian kita lihat indikator mana yang tepat, kalau itu indikatornya apa, kemudian di mana, kan gitu nilainya. Jadi saya kira untuk Ketut sudah bagus, cuma mungkin jenis tahapan kegiatan aja, misalnya
ada kalimat agenda gitu yang tadi dengan kepala desa ya, itu nggak usah disebutkan, langsung aja koordinasi dengan kepala desa gitu, nggak usah ada agenda apa tadi gitu ya. Kalau memang itu gitu aja tahapannya. Tapi intinya semua sudah paham ya, sudah alurnya sudah bagus, alurnya jadi sudah bagus. Dan nanti adik-adik di dalam agenda 4 nanti ada coach ya, nanti mungkin di dalam tabel itu hanya dituliskan nilai-nilainya. Nah, penjelasan yang bawah itu yang ditulis si Ketut ya semuanya tadi itu disimpan untuk menjawab pertanyaan pada saat ada ujian. Nah, itu. Jadi nanti pada saat membuat laporan aksi perubahan ya. Lupa saya tadi. Aktualisasi. Habis uji aksi perubahan akhirnya lupa apa tadi ya. Jadi untuk membuat laporan aktualisasi, rancangan aktualisasi, mungkin ada tabel tapi nanti yang disebutkan bukan ureannya. Jadi nanti di situ ada misalnya nilai keterkaitan gitu cuma ditulis berorientasi pelayanan. Misalnya di tahap 1 tadi ya berorientasi pelayanan, yang ada tadi tulis terus akuntabel, harmonis gitu. Nah, penjelasan kita simpan ya untuk penguji. Kenapa ambil ini? Maka siap Ketut menyampaikan. Oke? Nah, selanjutnya terima kasih ya Ketut. Sekarang Vera. Silakan Vera. Jadi tangannya yang resen diturunkan saja, sudah saya catat ke urutannya siapa. Ya. Ada Vera? Vera. Ya Vera, ya oke Vera silakan. Tanganmu diturunkan, capek nanti ya. Silahkan. Suaramu nggak ada Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Adapun isu instansi yang saya angkat yaitu ketidakpatuhan pasien hipertensi dalam meminum obat. Rencana kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengadakan pertemuan dengan mentor, membahas rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, membuat media sosialisasi menggunakan leaflet dan poster edukasi mengenai hipertensi dan kepatuhan minum obat. Yang ketiga, melakukan edukasi mengenai hipertensi dan kepatuhan minum obat pada pasien dipolik penyakit dalam RSUD Pendau Tambu. Adapun tahapan kegiatan pada kegiatan yang pertama yaitu mungkin gini aja, kan sudah ada tulisan ada langsung ya. Penjelasannya aja. Oh ya Bu. Ya toh, kan ya, itu Bu. Kan penjelasannya aja. Oke, langsung penjelasan aja. Nah sini. Pada kegiatan yang pertama yaitu mengadakan pertemuan dengan mentor, membahas rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor tentang konsep rancangan aktualisasi dan tahap kegiatannya. Di sini ada nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan bertanggung jawab menyelesaikan isu. Lalu yang kedua, kompeten. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, ada nilai dasar harmonis, yaitu dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya menghargai mentor apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai dasar yang keempat, ada adaptif. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan bertindak aktif. Lalu nilai dasar yang terakhir, kolaboratif, bekerja sama dengan mentor dalam membahas rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mencatat hasil konsultasi sebagai bahan perbaikan. Nilai dasarnya ada akuntabel, akuntabel dan adaptif. Yang pertama, akuntabel, saya akan bersikap transparansi dalam mencatat hasil konsultasi. Yang kedua, adaptif, saya akan menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan bertindak proaktif.
Adapun kegiatan yang kedua yaitu membuat media sosialisasi menggunakan leaflet dan poster edukasi mengenai hipertensi dan kepatuhan minum obat. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, memohon izin kepada kepala ruangan untuk melakukan sosialisasi. Nilai dasar ASN ada 3. Yang pertama, akuntabel. Dalam meminta izin kepada kepala ruangan, saya akan melakukan dengan penuh integritas. Lalu nilai dasar yang kedua, harmonis. Dalam meminta izin kepada kepala ruangan, saya akan menghargai kepala ruangan apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai dasar yang ketiga, kolaboratif. Saya akan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Lalu tahapan kegiatan yang kedua yaitu memohon ACC jadwal kegiatan oleh kepala ruangan. Nilai dasarnya ada 3. Yang pertama, akuntabel. Dalam memohon ACC jadwal, saya akan konsisten. Yang kedua, harmonis. Dalam memohon ACC jadwal, saya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dan nilai dasar yang ketiga yaitu kolaboratif. Saya akan membangun kerjasama yang sinergis dengan kepala ruangan. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat materi hipertensi dan kepatuhan minum obat berupa gambar dan tulisan melalui leaflet dan poster. Adapun nilai dasarnya yaitu yang pertama, akuntabel. Dalam membuat materi sosialisasi, saya akan bertanggung jawab. Yang kedua, kompeten. Dalam membuat materi sosialisasi, saya akan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, loyal. Dalam membuat materi, saya akan bersikap rela berkorban waktu, uang, dan tenaga. Lalu yang keempat, adaptif. Dalam membuat materi, saya akan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tahapan yang keempat, yaitu mengkonsultasikan media sosialisasi kepada mentor. Adapun nilai dasarnya yaitu akuntabel. Dalam melakukan konsultasi, saya akan percaya diri dan bertanggung jawab. Yang kedua, kompeten. Dalam melakukan konsultasi, saya akan meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, harmonis. Dalam melakukan konsultasi, saya membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mentor. Yang keempat, adaptif. Dalam melakukan konsultasi, saya akan adaptif jika ada masukan dari mentor. Yang kelima, kolaboratif. Dalam melakukan konsultasi, saya akan membangun kerjasama yang sinergis dengan mentor. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi mengenai hipertensi dan kepatuhan minum obat pada pasien di poli penyakit dalam RSUD Pendau Tambu. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan bahan-bahan sosialisasi seperti leaflet, poster, dan daftar hadir. Nilai-nilai dasarnya ada akuntabel. Dalam menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, saya akan bertanggung jawab. Yang kedua, kompeten. Dalam menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, saya akan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, adaptif. Dalam menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, saya akan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Adapun tahapan yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi. Nilai-nilai dasar ASN-nya yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan melakukan kinerja dengan baik dan ramah pada pasien. Yang kedua, akuntabel. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan transparan dan konsisten terhadap informasi yang saya berikan. Yang ketiga, kompeten. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu yang keempat, harmonis. Saya akan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Saya akan melakukan dengan suara lantang. Yang keenam, nilai dasar adaptif. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan bertindak proaktif dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, nilai dasar kolaboratif. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Demikian rancangan aktualisasi saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Vera ya. Kita berikan acukan dulu ya. Ada yang memberikan masukan sebelum ada yang memberikan masukan temannya sebelum kita koreksi, Bude koreksi? Silahkan. Ada ya. Begini, untuk siapa tadi Vera? Vera, gini,
ada beberapa tadi sempat saya simak. Jadi, tapi nanti kalau tentang tahapan saya nggak ngurus ya. Sebentar ada coachnya. Nanti bagaimana pengarahnya. Tapi kalau biasanya kalau Bude itu untuk konsultasi, koordinasi itu bukan sebuah kegiatan. Biasanya kita masukkan di tahapan kegiatan. Jadi kegiatan itu yang betul-betul kelihatan hasilnya. Misalnya tadi apa hasilnya tadi kan adik membuat sosialisasi, membuat leaflet gitu ya, yang begitu-begitu. Oke. Nah, tadi ada saya lihat itu di mana ya, tapi saya lupa ada kompetensi diri, hanya kompeten. Nah, kan kita ambil kompeten dalam tahapan apa. Terus penjelasannya hanya meningkatkan kompetensi diri. Bukan begitu? Ya, Bu. Ya. Apa dulu? Kan ada indikatornya itu, Iya. kan ada 3 ya. Kompeten itu ada 3. Ceritakan dulu yang mana. Jadi akhirnya kompeten. Terus penjelasannya meningkatkan kompetensi diri. Akhirnya kompeten lagi. Nah, coba dijabarkan dulu perilakunya yang dimasukkan kompeten diri itu kayak apa, ya? Nah, tuh, jadi dilihat indikatornya. Jadi terus ada lagi tadi ambil loyal. Kemudian menyuarakan dengan lantang. Jangan langsung menyuarakan dengan lantang dulu, apa dulu gitu loh ya. Nah, yang dimaksudkan jadi menyuarakan dengan lantang. Maksudnya apa yang mau disuarakan itu? Makanya lihat dulu indikatornya dulu. Loyal, yang cocok kan tadi ada ambil loyal. Kemudian indikator mana ya yang cocok? Kan masing-masing nilai kan ada 3 indikator perilakunya ya. Jadi indikatornya apa dengan cara apa? Misalnya indikator ini, kemudian saya menyuarakan dengan suara yang lantang. Jadi indikator apa dulu, ya? Nah, gitu ya. Si Vira, tapi sudah bagus ya. Cuma kurang apa ya namanya? Ya kadang-kadang itu kita itu ada di otak, tuh. Tapi mau menyampaikan kok susah ya. Akhirnya tak putar-putar gitu, mau mengalimatkan itu. Nah, untuk mempermudah, coba lihat indikator perilakunya dulu, kemudian uraikan. Nah, gitu ya. Aku ngerti loh, tapi bagaimana ya? Kok tak putar-putar, tak gate-gate kok nggak jadi kalimat yang indah kan gitu ya. Jadi kalimatnya adalah kalimat perilakunya kayak apa. Oke, terima kasih untuk Vera. Mudah-mudahan semua sudah mulai paham ya. Nanti tinggal pada saat kita melakukan aktualisasi tinggal memperjelas kegiatannya apa, tapi adik-adik sudah paham betul ini. Ya. Kemudian digali lagi seperti si Ketut tadi kayaknya Ketut ya tadi kok belum ada sama sekali ya loyalnya. Coba digali lagi. Nah, digali lagi. Nah, terus Ketut malah selalu semua berorientasi dengan pelayanan. Coba dicek kembali apakah ada jangan-jangan ada tahapan kegiatan yang harusnya belum berorientasi ke pelayanan dipaksakan ke situ. Nah, kan gitu. Jadi harus nyambung ya, nyambung. Nah, kan ingat berorientasi pelayanan itu kan perilakunya memenuhi kebutuhan orang lain. Ya kan, memenuhi kebutuhan, ramah kan gitu ya, cekatan, ramah dan sebagainya. Terus terakhir memperbaiki tiada henti. Kan gitu ya. Nah, cocok nggak ada tadi sebetulnya di Ketut itu ada yang sebetulnya belum terjadi pelayanan, belum terjadi berorientasi pelayanan, tapi sudah muncul di situ. Wong belum memberikan belum memenuhi kebutuhan orang lain, sifatnya itu tahapannya itu masih individu kok. Masa sudah berorientasi pelayanan kan gitu ya. Nah, kalau sifatnya masih individu berarti kan belum berorientasi pelayanan. Karena ada 3 ya indikator berorientasi pelayanan memenuhi kebutuhan. Jadi harus ada memenuhi kebutuhan orang lain dulu. Nah, habis itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain maka kita diharapkan harus ramah ya ramah, cekatan dan sebagainya. Terus habis itu melakukan perubahan tiada henti. Nah, beda dengan Vera. Nah, Vera mengambil berorientasi pelayanan tapi uraiannya tanggung jawab. Kayak ini nggak nyambung dia. Ada tadi saya lihat itu. Kalau tanggung jawab itu ada di mana?
Ayo. Akuntabel, Ibu. Akuntabel. Ya, jadi tadi ada kalimatnya yang diambil berorientasi pelayanan, tapi yang diuraikan tentang tanggung jawab. Nah, ini yang perlu harus hati-hati ya. Nah, perlu hati-hati. Ya, karena kalau berorientasi, nah itulah mengingatnya tiga kan semua beda-beda nih. Ya, kalau tentang bertanggung jawab, ya, kemudian tentang pekerjaan kita harus jujur, bertanggung jawab, integritas, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan, kan gitu ya, tidak menggunakan barang milik negara, berarti itu pasti wilayahnya akuntabel. Itu aja, ya, jangan kepleset. Nah, gitu. Oke, ya dicek kembali, nggak apa-apa, tapi sudah bagus, ya. Dicek kembali, jangan itu terbalik tadi berorientasi pelayanan yang diceritakan tentang pertanggungjawaban, ya enggak, ya, oke. Terima kasih untuk Ketut dan Vera. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke Stefani? Ada ya? Langsung Stefani dulu. Silakan Stefani. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk tugas individu mengenai berakhlak agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Untuk yang pertama, isu yang saya pakai adalah kurangnya pengetahuan pasien tentang kontrol rawat inap di pos rawat inap di rumah sakit. Untuk penyebabnya itu kurang edukasi tentang pentingnya kontrol rawat inap. Ada beberapa pasien yang terkendala mengenai biaya karena tidak menggunakan BPJS, dan pasien atau keluarga lebih mementingkan untuk bekerja dibanding datang kontrol untuk pos rawat inap. Untuk kegiatannya, yang pertama adalah mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya kontrol pos rawat inap. Untuk tahapan kegiatannya itu ada yang pertama mengkaji kebutuhan edukasi pasien dan keluarga. Yang kedua mengkaji hambatan belajar pasien dan keluarga. Dan yang ketiga membuat bahan belajar atau edukasi sesuai dengan kebutuhan belajar pasien dan keluarga. Dan yang keempat adalah melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga selama masa perawatan. Untuk kegiatan yang kedua adalah menganjurkan pasien dan keluarga untuk membuat BPJS atau menggunakan BPJS. Yang pertama adalah mengkaji alasan tidak memiliki BPJS kesehatan. Yang kedua, berkoordinasi dengan petugas BPJS kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam membuat bahan belajar atau edukasi mengenai BPJS kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien atau keluarga. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan petugas BPJS kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam memberikan edukasi mengenai BPJS kesehatan. Untuk kegiatan yang ketiga adalah mengedukasi pasien dan keluarga tentang kekambuhan penyakit yang diderita bila pengobatan tidak terpantau dan tuntas akan menghambat pekerjaan pasien. Yang pertama, tahap kegiatannya adalah mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit yang diderita, mengkaji hambatan belajar pasien dan keluarga, membuat bahan belajar edukasi sesuai dengan kebutuhan belajar pasien dan keluarga, dan yang ketiga melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kekambuhan penyakit yang diderita bila pengobatan tidak terpantau dan tuntas akan menghambat pekerjaan mereka. Untuk penjelasannya, untuk kegiatan yang pertama yaitu mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya kontrol pos rawat inap. Untuk tahapan kegiatannya yaitu mengkaji kebutuhan edukasi pasien dan keluarga. Di sini saya mengambil 3 nilai. Yang pertama berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Kenapa saya mengambil berorientasi pelayanan? Karena dalam mengkaji kebutuhan edukasi pasien dan keluarga, kita mencari tahu kebutuhan pasien dan keluarga dalam belajar, sehingga kita bisa memenuhi dan memahami kebutuhan tersebut. Dalam proses mengkaji, kita seorang perawat harus bisa bersikap ramah, sehingga terbina hubungan saling percaya antara klien dan perawat, sehingga apabila pasien mengungkapkan apa yang menjadi bebannya atau
kurangnya pengetahuan yang dimiliki itu bisa menjadi lebih luas dalam melakukannya. Yang kedua adalah kompeten. Dalam tahapan kegiatan ini kita bisa membantu orang lain untuk belajar memahami kebutuhan edukasinya. Dalam mengkaji kita juga harus melakukan dengan sebaik mungkin dan bisa mendapatkan data yang diharapkan demi mencapai hasil yang berkualitas dan berguna bagi pasien dan keluarga. Yang ketiga adalah harmonis. Dalam mengkaji kebutuhan edukasi pasien dan keluarga, kita tidak boleh memandang berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Selain itu, kita juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga pasien dan keluarga merasa nyaman saat kita melakukan pengkajian. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, yaitu adalah mengkaji hambatan belajar pasien. Di sini saya terdapat 3 nilai juga, yaitu berorientasi, kompeten, dan harmonis juga. Dalam mengkaji hambatan, sama seperti kita mengkaji kebutuhan edukasi pasien, kita juga mengkajinya dengan pasien untuk mencari hambatan belajar apa antara keluarga dan pasien. Mungkin ada keluarga yang tidak bisa membaca, atau ada mungkin yang lebih senang dengan gambar-gambar atau yang lainnya, atau ada yang mungkin pada saat ada yang biasanya orang mengalami gangguan pendengaran, jadi saat kita menjelaskan nanti kita harus bisa dengan suara yang lebih lantang, sehingga pada saat mengedukasi nanti kita memiliki solusi untuk mengatasi hambatan belajar pasien, dan kegiatan edukasi yang kita berjalan nanti bisa berjalan lancar dan berhasil guna. Untuk yang kompeten, hambatan belajar pasien kita dapatkan membuat kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita agar dapat mengatasi hambatan belajar pasien dan keluarga, sehingga dapat menjalankan tugas kita dalam mengedukasi pasien dan keluarga dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga adalah harmonis. Dalam mengkaji hambatan belajar pasien dan keluarga, kita tidak boleh memandang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu kita harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga pasien dan keluarga merasa nyaman saat kita melakukan pengkajian. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat bahan belajar atau edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien untuk belajar. Di sini saya mengambil ada 2, kompeten dan adaptif. Dalam membuat bahan edukasi, tentunya kita harus meningkatkan kompetensi kita, sehingga pada saat kita melakukan edukasi, kita bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Untuk yang adaptif, dalam membuat bahan belajar, kita harus memerlukan inovasi dan kreativitas, sehingga belajar dan isi pembelajaran, media belajar dan isi pembelajaran bisa menarik minat pasien dan keluarga untuk terus belajar dan memahami edukasi yang kita berikan. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, yaitu melakukan edukasi dan kepada pasien dan keluarga selama masa perawatan. Di sini ada 3 nilai yang diambil, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk berorientasi pelayanan, dalam melakukan edukasi kita harus bersikap ramah dan memiliki solusi untuk permasalahan pasien dan keluarga, sehingga kita dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga, dan terus melakukan perbaikan terhadap materi yang kita berikan dalam proses edukasi. Untuk yang akuntabel, dalam mengedukasi kita harus bersikap jujur mengenai edukasi yang kita berikan, tidak boleh berlebih-lebihan ataupun tidak boleh kurang dari apa yang sudah seharusnya, dan bertanggung jawab atas setiap edukasi yang diberikan kepada pasien maupun klien. Dan yang ketiga adalah kompeten. Dalam mengedukasi pasien, tentunya kita harus lebih banyak mengetahui apa yang kita edukasikan kepada pasien dan keluarga, sehingga hal ini membuat kita menjadi terus mengasah kompetensi kita, sehingga pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil guna. Bila pembelajaran lancar dan berhasil guna, itu sama dengan kita berhasil dalam melaksanakan tugas dengan hasil yang berkualitas. Untuk kegiatan yang kedua adalah menganjurkan pasien dan keluarga untuk membuat BPJS atau menggunakan BPJS Kesehatan. Pada tahapan ini kita mengkaji dulu apa penyebabnya pasien tidak memiliki BPJS Kesehatan. Dari nilai tahapan kegiatan ini saya mengambil 2, yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Untuk berorientasi pelayanan, dalam mengkaji alasan pasien tidak memiliki BPJS itu, kita harus memahami kebutuhan dan
Di situ kita memahami kebutuhan dan mendapat apa yang harus dipenuhi. Dalam mengkaji ini kita juga harus bersikap ramah sehingga terbina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Mungkin dia tidak memiliki BPJS, kita harus kaji karena mungkin dia tidak tahu pengetahuan apa gunanya BPJS, pada saat dirawat nanti apa manfaatnya, seperti itu. Untuk yang harmonis dalam mengkaji tentunya kita harus menciptakan suasana yang kondusif seperti pengkajian-pengkajian sebelumnya itu supaya terbina hubungan saling percaya sehingga bisa didapatkan hasil dan data yang diinginkan untuk membantu kita dalam membuat materi edukasi. Untuk tahapan yang kedua yaitu berkoordinasi dengan petugas BPJS Kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam membuat bahan belajar atau edukasi mengenai BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Di sini ada 4 nilai. Yang pertama kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kompeten, dalam penyusunan materi dan bahan, di sini kita digunakan dalam proses belajar nanti, tentunya diperlukan pengetahuan yang baik dalam menyusun atau membuat materi edukasi. Untuk yang harmonis, dalam berkoordinasi dengan petugas BPJS, tentunya kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan dalam bekerja sama, kita tidak boleh hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang latar belakangnya sama dengan kita, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Untuk yang adaptif, dalam berkoordinasi dengan petugas BPJS yang bertanggung jawab, kita perlu yang namanya adaptif, menyesuaikan diri dengan suasana yang terbangun saat kita bekerja sama. Dalam koordinasi penyusunan materi dan bahan, untuk edukasi ini kita membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk bisa membuat materi dan bahan semenarik mungkin dan menyenangkan untuk bisa dipelajari. Yang keempat adalah kolaboratif. Itu dalam kolaboratif kita berkoordinasi. Di sini artinya kita memberikan kesempatan kepada pihak BPJF untuk berkoordinasi dalam pembuatan atau penyusunan materi edukasi sehingga kita terbuka satu sama lain dalam bekerja sama sehingga hasil yang memiliki hasil atau nilai tambah yang berhasil guna bagi pasien. Tahapan yang selanjutnya adalah berkoordinasi dengan petugas BPJS yang bertugas di rumah sakit dalam memberikan edukasi mengenai BPJS. Di sini ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif. Untuk berorientasi pelayanan, dalam berkoordinasi kita memberikan edukasi yang kepada keluarga mengenai BPJS Kesehatan. Berarti kita memenuhi kebutuhan pasien untuk kebutuhan pengetahuan pasien tentang BPJS Kesehatan. Untuk yang kompeten, dalam melakukan edukasi tentunya kita terlebih dahulu harus mempelajari materi apa saja yang kita akan edukasikan nanti, sehingga proses edukasi itu bisa berjalan dengan lancar dan semua mendapat edukasi dan semua yang mendapat edukasi itu mengerti dan memahami apa yang sudah kita edukasikan dan juga memiliki ketertarikan pada apa yang telah kita edukasikan. Untuk kolaboratif yaitu dalam berkoordinasi dengan petugas BPJS yang bertanggung jawab, tentunya perlu dibina kerjasama yang baik yang saling memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk berkontribusi dalam proses edukasi yang berjalan. Kerjasama yang baik dari berbagai pihak akan menghasilkan nilai tambah dan nilai dalam kinerja kita. Untuk kegiatan yang ketiga adalah mengedukasi pasien dan keluarga tentang kekambuhan penyakit yang diderita bila tidak terpantau. Pengobatan tidak terpantau dan tuntas akan menghambat pekerjaan mereka. Tahapan kegiatannya mirip seperti untuk kegiatan yang pertama, yaitu mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit yang diderita, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis. Di sini juga penjelasannya dalam mengkaji, untuk berorientasi pelayanan, dalam mengkaji kebutuhan edukasi, tentunya kita harus, di sini kita mencari tahu kebutuhan pasien dan keluarga untuk belajar, kebutuhan edukasi apa yang perlu dia pelajari, sehingga kita bisa memenuhi dan memahami kebutuhan tersebut. Dalam proses mengkaji, kita seorang perawat harus bersikap ramah, sehingga hubungan saling percaya bisa terbina. Untuk kompeten, dalam tahapan kegiatan ini, kita juga membantu orang lain untuk belajar memahami kebutuhan edukasi dan mengkaji apa yang harus dilakukan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan data yang diharapkan demi mencapai hasil yang berkualitas dan berguna bagi pasien dan keluarga. Harmonis sama seperti yang lain-lain, itu mengkaji kebutuhan pasien, kita harus tidak boleh memandang suku, agama, ras, golongan. Selain itu kita juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga keluarga, pasien maupun keluarga itu merasa nyaman saat kita melakukan pengkajian. Jadi tidak ada data yang disembunyi-sembunyikan.
Untuk tahapan yang kedua yaitu mengkaji hambatan belajar pasien dan keluarga. Di sini berorientasi pelayanan, kompetensi, harmonis. Untuk berorientasi pelayanan, itu di situ kita mengkaji hambatan pasien, mencari tahu hambatan dalam belajar, baik pasien maupun keluarga, sehingga pada saat mengedukasi, kita bisa memiliki solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk kompetensi hambatan belajar pasien, kita dapat membuat untuk terus meningkatkan kompetensi kita agar bisa mengatasi hambatan belajar pasien dan keluarga, sehingga kita dapat menjalankan tugas dalam mengedukasi pasien dan keluarga dengan hasil kualitas yang terbaik dan harmonis dalam mengkaji ras, agama, dan golongan, dan kita juga harus membina hubungan lingkungan yang kondusif sehingga keluarga dan pasien itu nyaman saat kita melakukan pengkajian. Untuk tahapan yang ketiga, membuat bahan belajar atau edukasi sesuai dengan kebutuhan belajar pasien. Di sini adalah kompeten dan adaptif. Dalam membuat bahan edukasi, tentunya kita harus meningkatkan kompetensi kita sehingga memenuhi apa yang bisa memenuhi kebutuhan belajar pasien dan bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Adaptif. Dalam membuat bahan belajar atau edukasi, kita memerlukan kreativitas dan inovasi, sehingga bahan belajar dan isi pembelajarannya menarik bagi keluarga dan keluarga bisa memahami apa yang sudah kita edukasikan. Untuk tahapan kegiatan yang keempat adalah melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kekambuhan penyakit yang diderita bila pengobatan tidak terpantau dan tuntas akan menghambat pekerjaan mereka. Di sini dapat kita lihat ada beberapa nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dalam berorientasi pelayanan, dalam melakukan edukasi kita harus bersikap ramah dan memiliki solusi untuk permasalahan pasien dan keluarga, sehingga kita dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga, dan terus melakukan perbaikan pada materi yang diberikan untuk edukasi. Untuk akuntabel, di sini kita mengedukasi, kita harus bersikap jujur mengenai edukasi yang diberikan, bertanggung jawab atas setiap edukasi yang diberikan kepada pasien. Dan yang ketiga adalah kompeten. Dalam mengedukasi pasien, tentunya kita harus lebih banyak mengetahui apa yang akan kita edukasikan nanti. Hal ini tentunya membuat kita menjadi lebih mengasah kompetensi kita, sehingga pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar dan berhasil guna. Bila pembelajaran berjalan dengan lancar dan berhasil guna, itu sama dengan kita berhasil melaksanakan tugas dan dengan hasil yang berkualitas. Ya, terima kasih. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk Stefani. Kita kasih jempol lagi. Nah, oke. Jadi, sudah bagus Stefani ya. Cuma gini, Stefani, jadi itu tadi jadi gini, ini tahapannya dulu ya. Tahapan kegiatan tuh kalau koordinasinya sama, 1 kali aja. Misalnya di ruangan, jadi misalnya kita berkoordinasi dengan Kapus, jadi 1 kali aja di kegiatan pertama kita konsultasi dengan Kapus, tapi sudah ceritakan apa saja yang mau kita buat gitu. Nah, misalnya konsultasi dengan koordinasi dengan ruangan apa, ya kalau 1 kali itu aja sekalian disampaikan, nanti ada ini. Jadi akhirnya setiap kegiatan koordinasi dan koordinasinya sama kepada orang yang sama. Makanya 1 kali saja. Jadi akhirnya bisa dikasih tahapan kegiatan yang lainnya yang lebih penting lagi. Oke ya. Kemudian tadi juga sudah bagus ya Stefani menguraikan, mengaitkannya. Jadi kita ambil dasarnya perilaku yang mana, kemudian kita jabarkan. Oke, terima kasih Febri Stefani ya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya atau begini, atau kita coba dulu. Kalau ada bertanya silahkan bertanya. Nanti kalau memang kita sudah mulai paham, tidak usah semua boleh ya. Menyesuaikan saja. Ya. Supaya kalau sampai waktunya jangan terlalu malam juga. Ya, kita besok ada masuk lagi ya? Iya, Bu. Besok tanggal merah, Bu. Besok tanggal merah, Bu. Oh ya, enggak apa-apa kalau gitu tanggal merah. Ya, saya pikir besok. Oh iya, besok libur ya. Oke, seharusnya tadi
besok itu untuk memperbaiki ya, tapi sudah bagus. Oke, kalau gitu, kalau sambil belum ada yang tanya, siapa punya bunyi yo? Iya, selanjutnya si Gusti. Siap Ibu, Mm-mm, izin mau presentasikan. mm-mm. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan mempresentasikan tentang tugas individu. Di sini saya mengambil isu terkait dengan pelaksanaan program TV yang belum terrealisasi dengan baik. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan terkait penyakit, kurangnya kepatuhan minum obat, jauhnya jarak pelayanan kesehatan. Di sini kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembentukan tim PMO atau dalam kurung pengawas minum obat di keluarga pasien terkena penyakit TB, dalam kurung tuberkulosis. Kedua, melakukan penyuluhan tentang penyakit TB. Yang ketiga, melakukan kunjungan ke puskesmas atau puskesmas pembantu untuk melakukan pelayanan kesehatan. Penjelasan kegiatannya, yang pertama yang dilakukan tahapan kegiatannya yaitu mengkonsultasikan ke atasan tentang rencana pembentukan PMO pada pasien TB. Di sini ada 6 yang saya ambil orientasinya, yaitu orientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pentingnya PMO pada masyarakat yang memiliki keluarga yang terkena penyakit TB. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kita harus melakukan perbaikan tiada henti dengan cara terus berinovasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini terkait dengan PMO. Terkait akuntabelnya, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tetap diambil oleh atasan. Dia tidak boleh mengambil keputusan tersendiri, tetap kita harus berkonsultasi dengan atasan. Dengan kompetennya, kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Dalam hal ini, kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan yang terjadi di masyarakat terkait ketidakpatuhan pasien TB dalam minum obat. Dalam nilai harmonis, yaitu saya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terkait hal ini, adalah kita harus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan cara menjalin kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan atau organisasi dengan bawahan dan atasan. Dalam nilai loyal, itu menjaga nama baik ASN pemimpin instansi negara. Dalam hal ini, kita harus bisa menjaga nama baik instansi pemimpinan instansi dengan cara tidak menyalahi prosedur yang berlaku. Jadi kita harus meminta persetujuan atasan terkait dengan rencana pembentukan PMO ini. Dalam adaptif, saya mengambil cara penyesuaian diri terhadap perubahan. Dalam hal ini, kita dapat dengan cara menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perubahan penyakit TB yang terjadi di masyarakat dengan cara melibatkan anggota keluarga pada pasien TB untuk menjadi anggota PMO, yaitu pengawas minum obat. Dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dalam hal ini kita dituntut untuk terus berinovasi dalam menghadapi setiap masalah yang ada, seperti halnya mengenai penyakit TB yang dengan cara kita membentuk PMO, kita dapat melibatkan keluarga pada pasien TB untuk pasien TB rutin minum obat agar cepat sembuh. Dalam kolaboratif, yaitu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini, kita dituntut untuk dapat kerjasama dengan siapapun. Dalam kasus ini, kita bekerja sama dengan atasan dalam perencanaan pembentukan PMO. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu pembentukan tim pelatihan PMO. Di sini saya mengambil 7 nilai orientasi pelayanan, yaitu orientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita dituntut dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penyelesaian masalah TB yang salah satunya dengan cara pembentukan tim PMO untuk mengajari keluarga pasien cara menjadi PMO. Dengan cara kita membuat tim untuk melatih keluarga pasien menjadi PMO. Dalam hal akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan pada kita, yaitu tugas sebagai tim PMO, sebagai anggota yang terpilih dalam tim PMO. Dalam nilai kompeten, saya ambil nilainya itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini, kita dituntut dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai tim penyuluh PMO dengan kualitas terbaik.
Nilai harmonis menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam hal ini kita harus menghargai setiap orang yang berada di dalam lingkungan kerja tim pelatihan PMO, apapun latar belakangnya tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita juga harus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam hal ini kita dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam lingkungan kerja tim pelatih PMO agar kerjasama tim dapat terjalin dengan baik. Itu loyal tidak ada, dan adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dalam hal ini kita harus menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja yang terjadi. Dari sebelumnya kita yang tidak terikut dalam program tim penyuluhan pembentukan tim TB, sekarang kita terpilih menjadi anggota tim untuk pelatihan PMO. Dan kolaboratif, saya memilih memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini, antar petugas kesehatan semuanya memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penyembuhan pasien TB dengan terlibat menjadi anggota tim pelatihan PMO. Jadi tidak ada yang dibatasi, siapapun yang bisa, semua orang bisa bergabung dalam tim. Terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini kita dituntut dapat bekerja sama dengan anggota tim yang ada. Dan tahapan kerja yang berikutnya itu penyiapan alat latihan PMO seperti leaflet dan lembar bolak-balik. Di sini nilainya yang berhubungan dengan orientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam penyiapan alat untuk pelatihan PMO, kita harus memahami kebutuhan pasien. Dalam hal ini, alat presentasi yang dibutuhkan tidak susah dan mudah dipahami agar peserta penyuluhan dapat menggunakan alat presentasi yang kita berikan dan dapat belajar dengan mudah dengan alat presentasi tersebut. Nilai akuntabel yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dalam hal ini kita dituntut untuk dapat menggunakan semua fasilitas dan sarana prasarana yang ada dalam pelatihan PMO dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam nilai kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini kita dituntut dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dalam penyiapan materi pelatihan PMO agar peserta pelatihan dapat memahami materi yang kita berikan. Dalam nilai harmonis yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam hal ini kita harus menjalin kerjasama yang baik antar tim agar mendapatkan hasil terbaik dalam penyiapan materi untuk pelatihan PMO. Nilai loyal tidak ada, dan nilai adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dalam hal ini kita dituntut untuk selalu dapat berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam membuat alat-alat pelatihan PMO. Dan kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini kita harus bisa saling memberikan masukan dalam penyiapan materi pelatihan PMO sehingga semua anggota dapat berkontribusi dalam penyiapan alat-alat pelatihan PMO. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan baik di dalam satu tim untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan kegiatan yang keempat yaitu pelatihan PMO pada keluarga pasien. Nilai yang diangkat itu berorientasi pelayanan. Dalam hal ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita harus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan penyakit TB dengan cara membentuk pelatih PMO agar keluarga pasien dapat mengawasi pasien dalam minum obatnya agar pasien agar cepat sembuh. Dalam nilai akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Dalam hal ini kita dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi dalam memberikan pelatihan PMO kepada keluarga pasien yang akan dididik untuk menjadi pengawas PMO. Dan nilai kompeten yaitu berhubungan dengan membantu orang lain belajar. Dalam hal ini kita membantu peserta pelatihan PMO untuk belajar agar dapat berperan sebagai PMO untuk keluarga mereka yang terkena sakit TB. Dalam nilai harmonis, suka menolong orang lain. Dalam hal ini kita harus dapat membantu pasien TB untuk taat minum obat dengan melibatkan keluarga pasien TB menjadi PMO agar dapat mengawasi kepatuhan pasien dalam minum obat. Nilai loyal tidak ada, dan adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dalam hal ini kita sebagai tenaga kesehatan berinovasi dalam penjelasan pada saat pelatihan PMO agar peserta dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan nilai kolaboratif memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini kita memberikan pihak keluarga untuk terlibat dan berkontribusi untuk kesembuhan pasien tersebut dengan menjadi PMO. Ya, kegiatan kedua yaitu melakukan penyuluhan tentang penyakit TB. Tahapan kegiatannya di sini yang pertama adalah mengonsultasikan ke atasan terkait rencana penyuluhan tentang
penyakit TB di UPT Puskesmas Balai tempat kita bertugas. Dalam ini nilai yang diangkat itu prioritas pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang koordinasi dilewat saja, tentu isinya sama kan? Ya, sama. Cari yang beda, yuk. Tahapan yang beda. Membentuk tim TB. Kalau tim sudah ada. Tim sudah ada tadi. Yang sama lewat saja supaya kita bahas. Kan tentu isinya sama ya. Ya, hampir sama, Ibu. Ya. Coba. Ya, penyuluhan. Tadi kan pelatihan, kalau ini penyuluhan. Iya. Mungkin hampir sama ya penyuluhan dan pelatihan. Hampir sama juga nilainya, Ibu. Ya, oke. Lanjut. Ya. Terus lanjut cari yang beda. Ya, melakukan kunjungan ke pustu atau puskesmas pembantu untuk melakukan pelayanan kesehatan. Tahapan kegiatan yang diambil yaitu mengkonsultasikan ke atasan. Makanya konsultasi nggak usah. Makanya untuk tahapan konsultasi itu 1 kali aja. Ya, paling atas. Ya. Oke, enggak apa-apa namanya belajar. Apa yang beda? Membentuk tim tadi sudah ada, menyiapkan alat. Oke, silahkan. Menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pelayanan di pustu bersama dengan tim. Penanggung jawab pustu. Berorientasi pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyiapan alat pelayanan di pustu, kita harus memahami kebutuhan masyarakat di tempat tersebut. Dalam hal ini terkait obat-obatan dan alat-alat medis lainnya yang dibutuhkan dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat. Akuntabel yaitu menggunakan kekayaan dan barang negara milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dalam hal ini kita dituntut untuk dapat menggunakan semua fasilitas dan sarana prasarana yang ada dalam pelayanan di pustu dengan baik dan bertanggung jawab. Kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini kita dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang kualitas terbaik dalam penyiapan alat-alat yang dibutuhkan selama pelayanan di pustu. Harmonis yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam hal ini kita harus menjalin kerjasama yang baik antar tim agar dapat mendapatkan hasil terbaik dalam penyiapan alat-alat untuk pelayanan di pustu. Nilai kolaboratifnya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini kita harus bisa saling memberikan masukan dalam penyiapan alat-alat yang dibutuhkan untuk pelayanan di pustu. Melakukan pelayanan di pustu yaitu kegiatan melakukan pelayanan di pustu. Nilainya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita terus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nilai akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Dengan hal ini kita dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegrasi tinggi dalam pemberian pelayanan di pustu. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini kita harus bisa untuk menjalankan tugas kita sebagai tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di pustu dengan kualitas terbaik. Harmonis, suka menolong orang lain. Dalam hal ini kita harus dapat membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan di pustu. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dalam hal ini kita harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan setiap keluhan pasien pada saat pemberian pelayanan di pustu. Kolaboratif, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini kita harus dapat terbuka dalam kerjasama dengan rekan kerja dalam melakukan pelayanan di pustu agar dapat mengatasi keluhan yang dialami oleh masyarakat yang datang untuk berobat di pelayanan pustu kita. Sekian Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk Gusti ya. Kita kasih jempol dulu. Ya. Nah, Gusti bagus. Bisa juga modelnya seperti Gusti. Misalnya kompeten. Ya, kompeten misalnya. Toh. Di antara indikator kompeten kan ada 3 itu. Mana yang paling cocok, kemudian baru diceritakan. Boleh juga seperti Gusti tadi. Gusti. Ya Gusti ya ini tadi. Supaya tidak salah pilih. Nah, lebih baik begitu kayaknya. Daripada kita bercerita dulu, nanti gabungkannya di mana ini. Nah, kayaknya lebih gampang. Misalnya berorientasi pelayanan. Kita ambil dari 3 yang mana atau yang 2. Setelah disebutkan indikator perilakunya, baru sesuaikan dengan apa yang Anda mau. Kan gitu ya? Ya. Nah, sesuaikan dengan apa substansi kita gitu. Boleh begitu ya. Jadi bagaimana caranya, yang penting
tidak lepas dari supaya tepat dalam mengambil indikator perilakunya, supaya nyambung gitu. Jangan disambung-sambungkan kan gitu ya. Nah, jadi begitu caranya. Bagus tadi. Kemudian saya kira itu tadi, makanya di dalam sebuah nanti tapi tergantung coach juga. Biasanya kalau begitu konsultasi itu ya 1 kali aja. Kalau dengan kampus ya 1 kali di kegiatan mana ceritakan semua. Jadi bukan setiap tahapan kegiatan selalu ada konsultasi. Nah, sama kok konsultasinya sama ke kampus. Tiga kegiatan masing-masing pertamanya selalu ada tahapan konsultasi. Yang dikonsultasikan juga sama dengan kampus. Nah, kenapa tidak 1 kali aja yang pertama itu? Kemudian untuk kegiatan koordinasi bisa dikasih tahapan kegiatan yang lain yang lebih inti. Kan toh sama isinya. Kan gitu ya. Pasti sama kan kalau konsultasi ke kampus, konsultasi model apapun pasti nilainya ya sama. Ya kan gitu ya. Oke, jadi begitu. Kemudian ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ada, nanti Bu. ya silahkan. Iya, Ya, silahkan. saya mau memperjelas saja, Bu, mengenai yang koordinasi dengan konsultasi yang katanya nggak usah ditulis lagi berulang. Berarti pada saat di kegiatannya itu untuk tahapan kegiatan, seandainya pada tahapan kegiatan pertama kita sudah meletakkan koordinasi atau konsultasi. Berarti pada tahapan kegiatan berarti pada kegiatan yang kedua, apabila ada tahapan kegiatan untuk koordinasi, berarti tidak perlu lagi kita tuliskan, ya langsung pada intinya yang kegiatan yang lainnya saja. Ya, Oh ya, baik, langsung Bu. tahapan kegiatan yang pokoknya. Kecuali beda, misalnya contohnya ya kan sudah konsultasi pertama konsultasi dengan kampus, berarti sudah cerita semua. Nah, kebetulan ada kegiatan bukan kampus, boleh. Contohnya apa ya, koordinasi dengan, kan konsultasi 1 kali aja dengan kampus, terus ada sebuah kegiatan misalnya melakukan posyandu atau apa gitu misalnya. Maka boleh di situ koordinasinya di kepala desa atau apa. Boleh juga digabung. Koordinasi itu mulai konsultasi dengan konsultasi dengan kampus dan koordinasi itu dari 1 boleh kan toh sama. Ya kan? Oh iya. Iya, Bu. Baik, Bu. Pasti nilainya sama. Kan gitu. Pada saat kolaborasi pasti ada pada saat konsultasi pasti ada kolaboratif. Kan gitu ya. Pasti ada countable. Paling isinya sama. Nah, boleh digabung aja. Ya, di kegiatan 1 boleh diawali dengan konsultasi dengan mentor, berkoordinasi dengan kelurahan, itu boleh. Tapi lebih baik dipisah aja supaya enggak gabung. Jadi tetap konsultasi itu 1 kali dengan kampus ya. 1 kali aja. Jadi terus nanti tahapan berikutnya, kegiatan berikutnya kebetulan konsultasi enggak ada konsultasi dengan siapa-siapa, langsung aja. Ya, langsung aja tahapan kegiatan inti. Nah, kebetulan semua kegiatan kita itu enggak ada koordinasi dengan pihak lain, ya 1 kali aja di atas dengan kampus saja gitu. Berarti yang lainnya enggak usahlah diawalin dengan koordinasi lagi, langsung aja gitu ya. Nah, jadi supaya tidak sia-sia bahasnya wong sama kok. Ya kan intinya sama gitu. Supaya kita bahas yang lain. Itu ya. Ada pertanyaan, tapi itu nanti juga disesuaikan dengan coach-nya. Kemauannya coach bagaimana. Biasanya ada juga coach itu koordinasi disendirikan. Jadi ada kegiatan khusus. Nah, kalau saya enggak sih, wong sama kok. Ya. Akhirnya kayak apa ya? Habiskan tenaga untuk membahas itu gitu. Padahal ada yang lebih penting lagi kan gitu ya. Oke, ya ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan begini aja. Supaya efisien kan yang jelas sudah ada 4 yang maparkan. Ya. Kemudian ikutin. Ini sudah bagus-bagus semua kok. 4 ini ya. Sudah bagus semua. Ya, sudah mulai nyambung. Nah, silahkan cara menyambungkannya yang mana yang paling enak.
Ya, intinya bagaimana? Boleh model Ketut, boleh Gusti, boleh si Vera, boleh Stefani. Nah, yang paling enak mana? Intinya setiap tahapan untuk mencari keterkaitan dengan berakhlak, lihat indikator dulu. Ya kan? Indikatornya, indikator perilakunya mana yang pas. Setelah ketemu indikator yang pas, baru uraikan apa substansinya sesuai tahapan kegiatan yang kita maksud. Gitu. Ya, jangan lepas, jangan ambil-ambil, nggak dilihat indikatornya. Yang karena nggak melihat indikator akhirnya nggak nyambung. Kan gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan atau kita lanjut presentasi atau cukup? Bagaimana nih? Kalau merasa bisa menyesuaikan, boleh cukup sampai di sini aja. Kan toh juga sudah masuk di LMS, ya kan? Nah, ada yang beda? Saya tanya dulu, ada yang beda enggak membahasnya? Maaf Bu, saya punya kayaknya yang beda Bu. Soalnya tidak tidak diuraikan di bagian cuman indikator perilakunya yang dimasukkan kembali di penjelasannya. Saya tidak uraikan. Nah, itu. Jadi tidak boleh, maksudnya kurang sempurna juga kalau cuma mencaplok apa indikator toh. Nah, jadi harus diuraikan juga dengan kemauan kita, substansi. Ya, maksudnya substansinya apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya benar Clara apa nih? Febri ya. Febri tanya betul Febri. Jadi ini untuk persiapan kalau kita menghadapi penguji ya enggak. Jadi bukan akhirnya nanti cuma kesannya cuma milih tok ini. Tapi enggak diuraikan dengan substansi kita, kegiatan kita ya. Silahkan diuraikan ya. Dan itu nanti adik-adik menghadapi penguji dan itu nanti dituliskan pada aktualisasi. Kita belajar. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan aktualisasi pada saat betul-betul melaksanakan itu adik-adik juga begitu menguraikan apa sih yang substansi yang kita kerjakan, tuliskan apa adanya. Jadi seperti ini tadi indikatornya yang diambil ini, kemudian pada saat dalam hal ini kamu melaksanakan modelnya kayak apa ya, kayak Gusti tadi loh gitu. Nah jadi untuk Febri tambahi ya. Tapi jangan khawatir nanti di dalam LMS nggak ada yang nilainya nggak lulus, pasti saya bagus-bagus. Ya, yang penting sudah bisa mencari, mengaitkan antara indikator dengan tahapan yang kita ambil, kemudian tambahi substansinya, disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Diurai sedikit lah, jangan terus kompeten cuma diambil misalnya akuntabel cuma ditulis bertanggung jawab, jujur, udah cukup itu kok enggak tambah-tambah sih. Padahal kalau pas cerita Susupo kenceng ini ya. Tapi kalau Susupo satu kelompok, kenceng sekali. Tapi kalau sudah nambah substansi, aduh putar-putar maksudku itu gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong. Nah, ini sekarang belajar ngomong substansi ya. Memang kalau cerita, wah kabar burung ini ya kenceng. Susupo lebih kenceng daripada Suzuki kan gitu. Jadi gitu. Jadi nanti begitu ya caranya begitu ya. Oke, terima kasih si Febri bisa tentang menyampaikan tugasnya modelnya begitu, tinggal tambahi. Artinya sudah bisa mengambil indikatornya apa, indikator perilakunya yang mana yang tepat, tinggal nambahi aja ceritakan. Tapi ceritakan kan jangan juga terlalu laju nanti nggak nyambung. Nggak boleh juga terlalu laju, nanti nggak nyambung ya, sedang-sedang saja, yang penting tepat ya, tepat sasaran, tepat apa ya penguraiannya. Oke, ada lagi yang bertanya, yang 4 orang yang belum sempat memaparkan, supaya nggak usahlah kita memaparan yo. Yang 4 nggak usah memaparkan ya. Masih ada Marlupi, Vivi, Esther sama Febri.
Febri kan sudah mengaku Iya, kurang dijabarkan. ngaku Iya salah, betul, Bu. lebih baik Mengaku begitu. salah, Bu. Iya, tambahkan nanti. Mending begitu daripada nanti memaparkan lo beda kamu ikutin sana. Betul itu. Mengaku kurang bukan salah, kurang penjabarannya gitu. Ya, oke. Ada tadi yang tanya tadi siapa ya? Yang resen tadi siapa ya? Ketut ya, Ketut mau tanya apa tuh? Izin, saya mau bertanya Ibu. Ini mengenai masih ada kekeliruan kalau melihat indikatornya, saya pikirnya itu ada indikator yang bahas tentang memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, saya pikirnya kalau kita membuat atau berkoordinasi itu sedang bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi saya tidak memperhatikan unsur dari berorientasi pelayanan, yaitu harus ada penyelenggara, harus ada penerima dengan kepuasan yang diterima atau yang kita berikan. Itu yang saya kelirunya, Ibu. Ya itu yang penting ya. Jadi ingat ya unsurnya pelayanan ya, pelayanan berorientasi pelayanan. Tuh contohnya, misalnya contoh ini ya. Kita ini lagi melakukan, ini aja contoh yang paling kelihatan, membuat alat peraga atau membuat SAP ya, apa itu SAP ya, apa itu yang kalau kita mau melakukan penyuluhan, membuat apa ya, kalau guru itu RPP. Nah, RPP itu kan penyiapan untuk diri kita sendiri, ya enggak? Berarti pada saat kita menyiapkan membuat RPP, tentu belum ada pelayanan. Masih untuk menyiapkan untuk diri kita sendiri kok. Bisa dipahami nih ya? Nah, yang kegiatan, tahapan kegiatan yang sifatnya masih untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri, belum untuk orang lain, berarti masih belum ada berorientasi pelayanan. Karena berorientasi pelayanan itu indikatornya memenuhi, ya kan? Memahami dan memenuhi kebutuhan orang lain, ya kan? Nah, ramah cekatan kan itu sudah actionnya. Actionnya artinya ramah cekatan itu sudah berhadapan, ya kan? Perilaku yang sudah berhadapan dengan pelanggan, kan gitu. Ya enggak? Nah, kemudian tidak berhenti untuk memperbaiki itu evaluasi kita kan, ceritanya evaluasi kita pada saat kita memberikan pelayanan kepada orang lain, oh ternyata kok kurang tepat ya, maka kita perbaiki lagi itu yang poin ketiganya ya. Tapi poin pertamanya adalah ingat ya, memahami dan memenuhi. Nah, kalau kegiatannya masih untuk diri kita sendiri, ya untuk diri kita sendiri berarti ya belum ada berorientasi pelayanan, kan gitu ya. Kalau untuk diri sendiri pasti deh ada deh kompeten, ya harus tunjukkan kualitas yang terbaik, nah, kan gitu, ya, ya silakan. Tapi sepanjang adik bisa menjelaskan alasannya apa dari indikator ketiga itu silakan. Yang penting bisa menjelaskan. Oke? Bisa dipahami ya? Lebih terbuka ya? Mana lagi yang belum sempat bisa memahami indikator perilaku? Kayaknya jelas loh indikator perilaku itu kalau kita betul-betul pahami ya, betul-betul kita pahami jelas kok. Ada bedanya kok. Dari 27 itu ada bedanya loh. Ya enggak? Ada bedanya. Enggak ada yang persis sama. 21 kok 27. 21 perilaku karena 3 kali 7. Itu dari 21 indikator perilaku itu beda semua. Artinya. Maka di situ kejelian kita dalam memilih, ketepatan kita dalam memilih indikator itu. Jadi pilih dulu indikatornya yang cocok dengan tahapan itu, baru oh ini nilai di sini. Kan gitu.
Ya, jadi indikator itu karena beda sekali. Ya, oke. Ada pertanyaan? Insya Allah siap deh, ya. Siap, ya. Nah, Vera, bagaimana Vera? Mau bertanya Vera? Aduh. Hai, suaramu begitu. Ya, coba. Malah? Enggak dengar, Vera. Kayak suaramu kok, mikrofonmu kok kayak lagi goreng apa ya? Kacang atau apa? Kresek. Hujan kah? Nggak bisa Vera. Aduh Vera. Oke, maaf Vera, saya nggak bisa menerima. Sudah jelas, Bu. Ya, jelas tapi nggak jelas deh, keprek-keprek kok. Oh ya, Bu. Kalau gitu, teman, saya berikan kesempatan untuk teman lain yang bertanya, Bu. Sudah mulai jelas, coba. Bu, ini yang saya tanyakan kalau untuk tahapan kegiatan berkoordinasi dengan kepala ruangan, Bu, apakah ada nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, Bu? Yang analisa deh, kok jadi tanya ke saya? Silahkan beranalisa. Yang penting itu tadi loh. Apapun yang dipilih, yang penting ada alasannya. Kan gitu ya. Alasannya harus tepat. Ya, apapun. Boleh adik milih apapun, yang penting bisa ada alasannya. Itu aja deh. Kalau tanya apakah ini, nah kok jadi saya yang menganalisa deh. Yang menganalisa adik-adik, usahakan apapun pilihannya, caranya itu tadi. Ya, indikator perilakunya yang mana ya? Dengan tahapan ini. Oh, ini pegang. Ya. Wah, ini kok di orientasi pelayanan ada enggak? Kan orientasi pelayanan ada 3 tuh. Enggak ada ini. Oh, kita turun lagi di akuntabel. Wah, akuntabel ada nih yang poin 1 nih. Ambil, pegang, terus diuraikan substansinya. Seperti Gusti, dalam hal ini apa yang dilakukan? Seperti si Ketut, seperti Stefani tadi ya. Gitu. Nah, terus di habis akuntabel kita lihat di kompeten. Ada 3 kompeten itu ya. Kompeten ada 3. Pilih. Ada enggak? Oh, enggak ada ya, tinggalkan. Nah, turun lagi ya di harmonis. Ya. Kan gitu ya, harmonis. Nah, lihat lagi. Oh, ada pegang. Bisa enggak satu tahapan kegiatan 7-7-nya ada? Ya bisa. Ya enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya, sepanjang Anda mengambil ada indikator yang tepat, kemudian ada alasannya. Nantinya. Ya enggak bisa ada tahapan kegiatan, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Dari 21 enggak ada sama sekali, berarti itu bukan tahapan kegiatan. Masa tahapan kegiatan enggak ada? Ya, gitu. Jadi boleh, 7-7-nya boleh. Ya, yang enggak boleh enggak ada. Dan jangan terlalu kecil juga. Masa cuma ya yang penting ada setiap tahapan kegiatan 2. Misalnya tahapan ini hanya ambil akuntabel sama kolaboratif, 2 saja. Semua 2 itu kan kayak bagi-bagi saja. Yang penting ada. Nah, kalau cuma 2 kali lagi, ya, gitu. Kok cuma 2 kali lagi, apalagi 1. Dari awal sampai akhir berorientasi pelayanan semua.
Ya sungguh terlalu lah. Kayak nggak bisa menggali yang lain. Dari tahapan kegiatan, dari kegiatan satu dibagi berapa tahapan, sekian tahapan kegiatan cuma satu berorientasi pelayanan semua. Ya enggak. Ya, kayaknya males berpikir kalau begitu tuh. Nah, ya, janganlah. Ya, usahakan ya sampai bisa 3 ya. 4, 7 juga nggak apa-apa. Nah, oke. Sip ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan diperkuat. Kemudian insya Allah ini sudah pinter juga membuat kegiatan, sudah bagus ya kegiatannya. Mudah-mudahan kegiatan itu juga yang bisa dikonsultasikan, sudah direstui oleh mentor kan gitu. Karena ini kan ini ceritanya masih bayangan ya. Nah, tapi pada dasarnya tadi setelah saya lihat 4 orang tadi sudah bagus kok kegiatannya. Jadi kegiatan itu artinya biasakan membuat kegiatan yang hasilnya kelihatan. Ya, contohnya melakukan penyuluhan. Melalui apa penyuluhannya? Ya, atau edukasi. Itu kan jelas melakukan edukasi melalui apa? Melalui poster, melalui leaflet, atau melalui video. Kan bisa ya? Nah, berarti jelas kegiatannya membuat video untuk edukasi, untuk penyuluhan. Nah, ada lagi kegiatan berikutnya, misalnya melakukan kunjungan. Tadi jelas toh, yang tadi adalah video atau leaflet tentang sosialisasi apa yang mau dimau tentang TB misalnya. Ya. Kemudian kegiatan kedua melakukan kunjungan. Berarti beda ya. Tapi tujuannya sama untuk TB. Atau membuat apa tadi? Petunjuk minum obat. Kan gitu ya? Beda kan? Ya. Nah, dalam bentuk apa? Nah, gitu. Jadi kegiatan 3 atau 2 itu jelas. Nah, sekarang kegiatan koordinasi. Cocok enggak itu koordinasi dimasukkan kegiatan? Enggak jelas toh. Akhirnya karena koordinasi atau konsultasi dijadikan sebuah kegiatan, bingung menjabarkan tahapannya. Apa ya? Sosialisasi, koordinasi atau konsultasi saya kasih kegiatan tahapannya bingung. Mencari tahapan kan minimal 3 lah. Akhirnya bingung ditulis ketuk pintu, mengucapkan salam tahapan. 2, mencatat. Ya, mencatat hasil. 3, bingung lagi apa? Menutup pintu wassalam. Nah, susah tuh. Karena memang bukan sebuah kegiatan. Dijabarkan susah. Jadi kalau adik menentukan sebuah kegiatan kok menjabarkan jadi tahapan susah, nggak usah jadi kegiatan, masukkan aja di tahapan itu. Kan gitu. Karena bingung. Nah, ngetuk salam. Bingung kan? Berakhlaknya di mana nih? Ayo. Bingung kan mencari? Wassalam ini di mana ini? Assalamualaikum, ketuk pintu ini di mana ini letak berakhlaknya? Bingung kan? Nah, tapi kalau koordinasi jelas atau konsultasi bisa dicari berakhlaknya. Kalau mencatat atau mengucapkan salam itu loh bingung. Ya, apa berakhlaknya? Belum berorientasi pelayanan. Ya, mengucapkan salam loh, belum berkolaborasi, belum ada kerjasamanya. Cuma bertanggung jawab lah ya. Siapa tahu salah ngomongnya salam. Ya, terlalu kecil sekali lah. Kan gitu. Ya, oke ya, paham nih ya. Berarti sepanjang adik membuat kegiatan tapi nggak bisa dijabarkan, masukkan aja tuh tahapan. Jangan dijabarkan. Pusing nanti mencari tahapan kegiatannya. Oke? Mudah-mudahan paham, ya. Bude nerangkan tambah paham atau tambah pusing atau tambah apa? Bagaimana? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham. Alhamdulillah. Kalau paham, nanti gampang sekali kita bawa ke pembimbingan. Nah, karena sudah terbuka. Ya, insya Allah nanti
di agenda 4 adik-adik akan sudah mulai meluncur dengan enaknya lah pada saat pembimbingan. Nah, mudah-mudahan pembimbingannya juga bagus. Saya kira sama, pembimbing sama arahnya ya ke sana, agenda 2. Nah, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh kita pamit ya. Sudah 8:30 nih. Budi ini tenggorokanku sudah sampai habis ya, konser terus mulai jam 7:30 pagi konser ya. Nah, sempat stres karena teman-teman lawan untuk konser pada hilang signalnya, mati lampu semua. Jadi Budi cuma sendiri di ruangan, ditinggal semua oleh mentor, pengujinya Budi ya, mentor, coach, sampai pesertanya, sampai penjaga ruangan hilang semua. Ya, semua mati lampu. Ya, jadi itulah. Nah, nanti usahakan adik-adik di dalam setiap pembelajaran pastikan signal bagus supaya pas Budi menerangkan atau siapa saja menerangkan paham. Jangan sampai karena hilang-hilang apa yang diterangkan oleh Widya Iswara adik bingung. Nah, apalagi pada saat ujian. Oke, karena Febri sudah menguap, kita berakhir aja sampai di sini. Menguap nggak ditutup loh Febri ini. Untuk nggak ada nyamuk masuk ya. Nah, signalnya Febri. Langsung Febri mengantuk. Oke, kita menghargai Febri dan teman yang lain. Kita berakhir sampai di sini aja. Selamat memperbaiki ya, insya Allah apa yang dilakukan di pembelajaran latihan hari ini di agenda 2 nanti terpakai ya, tidak berubah lagi. Tetapi namanya ini latihan, seandainya berubah nggak apa-apa. Yang penting cara mengaitkannya adik-adik paham, gitu aja. Siapa tahu nanti pas berjalannya waktu, karena sebentar ini sudah agenda 3 kan masuk. Setelah agenda 3 sudah pembimbingan loh. Nah, sambil berjalannya waktu ternyata ada perubahan isu yang diangkat, perubahan kegiatan-kegiatan, tidak ada masalah. Yang dibikin ini bukan ketuk pintu harus itu, harus ini tidak. Bisa berubah sepanjang lebih baik lagi, kemudian sepanjang kegiatan yang kita lakukan, yang kita pilih itu disetujui oleh mentor, kemudian ada kebermanfaatannya lebih baik, silahkan. Kemudian tinggal mengaitkan ya dengan nilai-nilai dasar ASN-nya. Oke, saya kira cukup Budi sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan akan mempermudah dalam agenda 4-nya. Dan kayaknya Budi juga enggak tahu, kayaknya enggak bimbing, berarti cuma di sini saja ya pendampingan saya di angkatan 102. Mohon maaf apabila selama 2 hari terutama minta maaf mundur ya, dikorbankan adik-adik. Tapi pada dasarnya biar dikorbankan tetap saya salut, bagus kok. Ya, hasilnya bagus. Dan yang paling bagus lagi kejujuran Febri tadi. Bu, saya punya. Nah, paling bagus lagi Febri sempat menguap ya, menunjukkan bahwa jujur dia sudah ngantuk dan sudah lelah. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sukses, semangat ya. Yang penting semangat harus selesai ya. Jangan mau sekedar CPNS tapi tunjukkan kita berhasil jadi PNS. Oke. Kemudian Om Santi-Santi. Om, selamat istirahat. Besok malam minggu tidur dulu sambil mencari inspirasi kegiatan-kegiatan yang tepat untuk dibawa di agenda aktualisasi. Oke. Kalau sudah begitu kita cari dulu hostnya siapa. Kita pamit dulu. Bu Emi, jangan-jangan Bu Emi-nya juga sudah tidur. Apakah boleh kita live room sendiri-sendiri ya? Nah, tunggu dulu. Panitia Donggala. Nah, ada suaranya. Ya, siap Ibu. Nah, ya kamu tuh anak cantik. Iya. Kamu tentu juga sudah ngantuk ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Jadi kita cuma ketemu di sini. Di rumah ini? Di rumah, Bunda. Ya. Oke. Karena
co-hostnya yang dari BPSDM-DMI juga kayaknya sudah tertidur, itu sudah ditutup semua itu, mulai video sama sudah tertidur, biarkan, jangan dibangunkan. Jadi saya izin sama Vita. Vita apa sih sama namamu? Dita, Bunda Dita. Ya. Dita. Bunda. Ya. Oke ya, kita pamit semuanya, Dit. Ya. Ya, Bunda. Jadi adik-adik kita leave room semua. Kemudian kita leave dari ruangan ini. Kita akhirin doa dulu deh. Tadi diawalin dengan doa. Ayo berdoa dulu supaya enak tidurnya, tambah pulas tidurnya. Terutama Febri supaya ngorok deh. Febri nanti ngorok itu. Ya. Nah, dilanjutkan Stefani. Stefani kan nanti juga langsung tidur. Saya lihat juga ditahan-tahan mulutnya ngantuk. Ya silakan, siapa yang bawakan doa? Doa untuk menutup. Ayo. Siapa? Ketua entah. Febri. Ya Febri aja deh, biar melek. Sebelum doa, sebelum doa tidur ya. Allahumma. Ya. Bismika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut doa tidur sendiri-sendiri di tempat tidur. Oke, dadah semuanya.